warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Lida, NIM E 2019-3140, Program Studi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menanggapi video yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Di video kemarin kita sudah membahas tentang apa sih ilmu ekonomi makro itu. Kemudian di video kali ini kita membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang apa sih ilmu ekonomi itu. Nah, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Setelah kita mengetahui apa itu ilmu ekonomi, next kita akan beralih pada definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai arti ilmu ekonomi, sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan kemudian yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Next yaitu kita akan membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama yaitu Tauhid. Tauhid, kita meyakini bahwa keesaan Allah itu nyata dan Allah itu ada. Kemudian yaitu yang kedua yaitu Asidik dan amanah atau kejayaan dan tanggung jawab. Dalam hal apapun itu, misal kita dalam bertransaksi, kita harus jujur dan dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Itu semua melahirkan kepercayaan dari orang lain terhadap kita. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum. Apabila kita memiliki sesuatu, itu milik kita, berarti itu bukan milik umum. Dan juga sebaliknya, milik umum berarti bukan milik kita. Yang keempat adalah al-adalah atau bisa disebut dengan keadilan. Dengan tidak mementingkan diri sendiri, akan tetapi adil antar sesama tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang kelima yaitu at-tawazun atau sombong. Nah, dalam Islam sendiri itu berlaku sifat sombong itu sangat tidak boleh. Yang keenam yaitu at-tahaun, yaitu tolong-menolong tanpa membeda-bedakan antara ras, suku, bahasa, agama, dan juga yang lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam itu sendiri ada 8, yaitu yang pertama Islam terkait dengan syariah dan juga akhlak. Kemudian yaitu yang kedua harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah atau sebagai perantara. Yang ketiga yaitu larangan maisir, gharar, dan juga riba. Keempat yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan juga masyarakat. Yang kelima yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam yaitu bimbingan konsumsi. Yang ketujuh yaitu petunjuk investasi. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan yaitu zakat. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih perbedaan ekonomi Islam kapitalis dan ekonomi Islam sosialis. Ekonomi Islam yaitu segala bentuk harta apapun itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah berbentuk barang atau materi, semuanya itu milik Allah. Seperti harta benda, kekayaan yang berlimpah, investasi di mana-mana, itu semua hanya pemberian dari Allah yang harus kita jaga. Nah, ekonomi kapitalis yaitu harta yang dikuasai
oleh manusia. Sedangkan ekonomi sosialis yaitu harta yang dikuasai oleh negara. Nah, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tanggapan saya dari paparan yang sudah diberikan yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.